Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Terduga pelaku ruda paksa ikut mencalonkan diri dalam pileg. Penanganan kasusnya ditunda hingga pemilu usai. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukit Tinggi menggelar rapat koordinasi untuk memaksimalkan pengawasan dan pencegahan jelang pemilu. Polda Sumbar kerahkan lebih dari 4.000 personelnya untuk pengamanan pemilu 14 Februari esok. Kasus dugaan ruda paksa yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Solok ditunda polisi hingga pemilu usai. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistiawan, pada Selasa siang. Proses penyidikan ditunda karena terduga pelaku DH merupakan calon anggota legislatif yang ikut bertarung dalam pemilu 2024. Terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan calon legislatif, calon DPD, itu sampai saat ini seluruhnya ditunda sampai dengan nanti pemilu selesai, termasuk dengan kasus-kasus Ketua DPRD Solok. Sementara kuasa hukum korban, Suharizal, berharap polisi memaksimalkan proses penyelidikan kasus ini dan menaikkan statusnya ke penyidikan, meski terduga pelaku DH belum di BAP. Pasalnya, tindakan ini dibenarkan dalam hukum acara pidana, bahwa naiknya kasus hukum dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan bisa dilaksanakan tanpa melakukan BAP kepada orang yang diduga telah melakukan tindakan pidana. Suharizal berharap dari sisi aturan dalam KUHP bisa digunakan oleh penyidik untuk mengungkapkan perkara ini seterang-terangnya. Satu, kami mengharapkan agar penyidik unit perlindungan perempuan anak di Polda Sumbar bisa memaksimalkan proses penyitaan alat bukti, karena ada baju korban dan handphone korban yang sudah disita. Mudah-mudahan hasil labnya seperti apa yang sudah diduga. Kemudian yang kedua, memang kami mengharapkan penyidik memaksimalkan pemeriksaan TKP. Jika pemeriksaan TKP sudah dilakukan Selasa minggu lalu, tapi kan ini ada bukti. Ketua DPRD Kabupaten Solok, DH, dilaporkan ke Polres Solok atas tuduhan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berinisial HK pada 26 Desember tahun lalu. Kini kasus tersebut telah diambil alih oleh Polda Sumbar. Robiha melaporkan dari Padang. Jadwal kampanye bagi peserta pemilu telah berakhir. Namun banyak potensi pelanggaran yang dapat terjadi hingga saat proses pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan pemilihan umum 2024 nanti. Untuk mengantisipasi hal itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum menggelar rapat koordinasi untuk memaksimalkan pengawasan dan pencegahan. Banyak hal yang harus diantisipasi pada masa tenang, seperti masih terdapatnya peserta pemilu yang berkampanye, masih adanya pemberitahuan yang belum terdistribusikan, serta potensi-potensi tidak siapnya jajaran KPU dalam pendistribusian logistik. Di samping itu, potensi permasalahan lain dari pembentukan KPPS, serta dari sisi pelanggaran, seperti banyaknya money politik dan kampanye terselubung. Pada hari H pemilihan, Bawaslu juga mengawasi bagaimana pemungutan suara itu berjalan, sesuai dengan aturan, dan perlu diantisipasi banyak prosedur yang tidak bisa terlaksana,
seperti pemilih yang tidak dapat memilih di TPS, kurangnya surat suara karena banyaknya daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus, serta proses perhitungan yang berlarut. Kemudian kalau terkendala itu berdasarkan aturan itu bisa diberikan secara digital juga kepada saksi. Tapi yang penting saksi mendapatkan itu karena itu bagian dari yang penting didapatkan saksi, bukti bahwa suara yang didapatkan oleh partai politik atau peserta pemilu yang lain itu buktinya yang menjadi bahan nanti apabila ada persoalan-persoalan di kemudian hari. Adapun potensi kerawanan yang perlu diantisipasi yaitu pada proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi pertingkatan. Bawaslu juga mengawasi netralitas KPPS dan pihak lain yang diatur dalam perundang-undangan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Polda Sumbar kerahkan lebih dari 4.000 personilnya untuk pengamanan pemilu 14 Februari. 1.000 personil Polda dan 3.000 personil Polres itu akan berjaga di 17.000 TPS di wilayah Sumatera Barat. Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono mengingatkan tantangan tugas yang akan dihadapi oleh personil pengamanan TPS juga cukup komplit dan berat. Di antaranya, lokasi TPS yang jauh, transportasi yang tidak memadai, transportasi laut yang sangat dipengaruhi faktor alam, dan transportasi sungai. Tadi baru saja kita melaksanakan apel pergeseran pasukan untuk mengecek tidak hanya jumlah personilnya, tapi termasuk perlengkapan yang harus dibawa. Dan juga pemberian doktrin, petunjuk arahan kepada setiap petugas agar yang pertama adalah tetap pada posisi netral. Karena petugas dari kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Polri, TNI, PNS netral. Di samping itu, ada permasalahan lain yang juga perlu diketahui, yakni ada sebanyak 215 lokasi TPS yang belum memiliki jaringan listrik. Ada juga sebanyak 547 lokasi TPS belum bisa diakses jaringan internet. Di Sumatera Barat, lebih dari 4 juta orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan lebih dari 17.000 tempat pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Sumatera Barat. Robiham melaporkan dari Padang. 2024 serang pasukan. Sebuah pohon berjenis lansano yang berada di Jalan Profesor Dr. Hamka, pusat Kota Padang, tumbang dan menimpa 2 mobil yang sedang melintas pada Senin siang. Pohon itu tumbang dari akarnya akibat angin kencang yang melanda Kota Padang. Mobil pertama yang berada di sisi jalan satu arah dari Tabing menuju Ulak Karang tertimpa pohon sepanjang 30 meter. Pohon dengan diameter 25 cm itu juga menimpa sebuah minibus yang berada di sisi jalan sebelahnya. Tim gabungan BPBD Padang, Satpol PP, dan petugas Dinas Pemadam Kebakaran memotong batang pohon itu menjadi bagian-bagian kecil agar dapat disingkirkan dari badan jalan. Tumbang itu pohonnya berjenis kansano. Panjangnya 30 meter. Diameternya 25 cm. Sama-sama kita lihat itu mengenai 2 mobil ya, 2 kendaraan. Tapi insya Allah alhamdulillah tidak terjadi korban meninggal dunia. Para penumpang kedua mobil itu selamat, tidak mengalami cedera apapun. Namun demikian, arus lalu lintas terhambat karena kendaraan dari arah Tabing menuju Ulak Karang maupun Khatib Sulaiman dialihkan petugas berbelok memasuki kantor Dinas Sumber Daya Air Sumatera Barat. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.